Apa kabar saudara-saudara? Saya harap saudara-saudara dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita bertemu kembali dalam program Biro, Bimbingan Rohani. Saya akan membimbing saudara-saudara bagaimana supaya lepas dari kuasa dosa. Karena dosa tidak pernah membawa kebahagiaan kepada manusia. Tidak pernah dosa membawa saudara menjadi bahagia. Tapi justru sebaliknya, dosa membawa saudara ke dalam bahaya. Itu sebabnya saya ingin dan rindu untuk membimbing saudara-saudara bagaimana lepas dari kuasa dosa itu. Mari kita coba merenungkan perkataan Tuhan dari Mazmur 32 ayat yang ketiga dan keempat. Ini adalah pengalaman Daud, bagaimana ia tertekan dalam dosa itu dan akhirnya dia bisa lepas. Jikalau kita sudah mendengar kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dosa perzinahan, ia dilepaskan dari hukuman dosa, dari kuasa dosa itu oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu saudara-saudara juga bisa lepas dari dosa itu. Mari kita melihat dari Mazmur 32 ayat 3 ini. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Inilah yang diceritakan oleh Raja Daud ketika ia berbuat dosa, ketika ia terikat dalam dosa itu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Ia merasa lesu, ia mengeluh sepanjang hari, ia merasakan tekanan dalam dirinya begitu berat. Tuhan sendiri menekannya dengan berat. Ia berkata, sumsumku menjadi kering, terasa hidupnya kering, dan terasa betapa panasnya hidup ini. Saudara-saudara, inilah alasan kita mengapa kita perlu lepas dari kuasa dosa ini. Siapa yang senang, yang merasa hidupnya begitu lesu? Tidak ada. Saudara-saudara, apakah hari ini juga merasa lesu? Tidak ada kebahagiaan sedikit pun. Itulah akibat dosa dalam diri kita. Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Bahkan mungkin saja ingin bunuh diri karena putus asa. Bukan sedikit orang yang mengalami hal yang dialami Daud ini. Jikalau kita mau mengetahui dosa apa yang diperbuat oleh Raja Daud, dia juga melakukan dosa perzinahan seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Kisahnya bisa kita lihat dalam Alkitab. Dia melakukan perzinahan dengan seorang perempuan yang merupakan istri orang lain. Karena dia raja, dia punya kuasa, dia berhak, dia memerintahkan supaya perempuan itu tunduk kepadanya. Meskipun kita tahu tidak ada yang melihat, tetapi Tuhan tahu. Hidupnya begitu memalukan. Seorang raja yang berkuasa sekelas Raja Daud yang begitu hebat secara rohani, toh terjebak di dalam dosa perzinahan. Makanya saya tahu hari ini berapa banyak orang jatuh dalam dosa perzinahan, perselingkuhan. Karena manusia memang ada di dalam daging. Dan sementara itu dosa telah menguasai
daging. Karena itu manusia sering terjebak dan jatuh dan terikat dalam dosa perzinahan ini. Bukan hanya pada zaman dahulu, zaman sekarang pun banyak orang terikat. Para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, majelis pengurus, jemaat, apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak menyadari mereka di bawah kuasa dosa ini. Perzinahan perusak hubungan kita dengan Allah dan juga perusak hubungan kita dengan sesama. Merusak hubungan diri sendiri, merusak hubungan dalam keluarga. Akhirnya bagaimana? Jikalau dosa itu tetap ada di dalam diri kita, maka kita akan merasa lesu sepanjang hari. Tidak ada gairah sedikit pun. Dia mengeluh sepanjang hari. Keluhan-keluhannya itu membuat dia tidak fokus dalam hidupnya, tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa berdoa dengan baik. Tentu saja dia tidak bisa mengajari orang untuk datang kepada Tuhan. Karena dia sendiri dalam masalah berat. Iya, dia lesu, dia mengeluh sepanjang hari. Dia merasa tertekan. Tekanan batin yang sering kita dengar dia. Tekanan batin. Batinnya tertekan. Siapa yang menekan? Dosa menekan. Tapi juga dalam Alkitab ini dikatakan, tangan Tuhan juga menekan dia. Karena Daud sudah pernah mengenal Tuhan dan dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi dia terjebak dalam dosa ini, maka Tuhan menekan dia dengan berat. Bahkan kalau dihitung berat yang dirasakan oleh Daud, lebih berat tekanan yang dari Allah daripada dari dosa itu sendiri. Mengapa orang terus berbuat dosa? Karena mereka merasa tekanan itu tidak terlalu berat. Saudara mungkin hari ini maka terus saudara dalam dosa itu karena saudara merasa tekanannya tidak terlalu berat. Saya bertemu dengan seseorang dan dia terus dalam dosa seks, dosa perzinahan salah satunya. Mengapa dia terus lakukan? Karena dia tidak merasa berat itu. Dia tidak merasa jijik dengan dosa itu. Masih bisa dia nikmati dosa itu. Hati-hati orang yang seperti ini. Tidak pernah mengalami kebahagiaan. Tidak pernah. Dia akan lesu, mengeluh, dan dia akan tertekan. Dan dia merasakan hidupnya kering. Saudara tahu kalau mengalami hidup ini kering, maka tidak lama lagi dia akan rapuh dan dia akan terjatuh. Kalau dia kering, berarti nggak ada fungsinya lagi, nggak berguna lagi, hanya jadi bahan bakar saja. Kehidupan orang dalam dosa seperti ini pasti akan melihat segala sesuatunya itu tidak baik, selalu panas di dalam hati, tidak ada rasa segar, tidak ada yang menyenangkan dalam dirinya. Seorang Raja Daud mengatakan hal demikian. Sebab itu dia datang kepada Tuhan. Solusi yang dia ambil, dia datang kepada Tuhan dan dia mengakui dosa itu. Demikian juga saya rindu saudara-saudara juga akan saya bawa datang kepada Tuhan dan saudara mengakui dosa itu. Sebab ini memang satu-satunya jalan supaya kita bisa lepas dari dosa itu. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari dosa. Tidak ada siapapun. Orang tua tidak bisa, pendeta tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari kuasa dosa itu. Maka kata Daud, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku datang kepadamu Tuhan, kuberitahukan dosaku. Saudara, kalau kita memberitahukan dosa kepada Tuhan, tentu kita datang dulu. Saudara beritahukan kepada saya, tapi saudara di rumah, nggak akan bisa saya dengar, nggak bisa saya tahu, nggak bisa saya mengerti. Tapi kalau saudara datang kepada saya akan mendengar keluhan itu, saya akan mendengar pengakuan itu. Inilah salah satu
Mengapa saya membimbing saudara kepada Tuhan Yesus? Supaya saudara begitu datang kepada Tuhan Yesus bisa memberitahukan dosa saudara, mengakuinya, saudara berkata kepadanya, itu baru bisa selesai. Hari ini banyak orang mengaku dosa tapi tidak selesai-selesai. Karena apa? Karena dia mengakuinya dari rumah. Dia mengakuinya belum datang kepada Tuhan. Daud, dia datang kepada Tuhan dan beritahukannya dosanya itu. Satu persatu diberitahukannya. Dia bukan main-main, dia serius. Tapi dia datang dulu kepada Tuhan. Karena Daud sudah mengenal siapa Tuhan itu, tentu dia sangat mudah untuk menemui Tuhan. Dan dia begitu mudahnya juga untuk mengakui dosanya. Saudara tahu bagaimana cara dia datang kepada Tuhan? Begitu datang hamba Tuhan, Nabi Nathan kepadanya, disitulah Daud datang kepada Tuhan dan dia langsung berlutut dan dia mengakui, aku telah berdosa kepada Tuhan. Daud berbuat salah, berzina dengan perempuan itu, tetapi dia berdosa kepada Tuhan. Hari ini kita harus sadari hal ini, supaya kita bisa mengakui dosa itu. Kita datang kepada Tuhan karena kita berdosa kepada Tuhan. Saudara, banyak orang hari ini datang kepada Tuhan karena percaya. Saya setuju. Tapi itu belum cukup. Harusnya kita datang juga kepada Tuhan karena kita berdosa kepada Tuhan. Saudara berdosa kepada Tuhan, maka saudara perlu datang kepada Tuhan. Selesaikan dosa itu dengan Tuhan. Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan. Tuhan ingin menyelesaikan perkara dosa ini. Maka itu jika kita sadar kita berdosa, datanglah kepada Tuhan. Dan saudara percaya kepada Tuhan, dia bisa menyelesaikan dosa itu, menghapus dosa itu. Saudara datang kepadanya dan mengakui dosa itu. Katakan saja kepada Tuhan, seperti Daud berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Daud percaya Tuhan akan mengampuni. Dan Daud mengaku dosanya itu satu persatu. Jika kita lihat dalam kitab pasal yang lain, diakui dosanya satu persatu. Mengapa satu persatu? Karena satu-satu juga dilakukannya. Kalau memang dosa perzinahan ini yang paling besar, pada saat itu dia ditegur oleh Tuhan, tentu dosa itulah yang harus diakui. Kalau kita diingatkan oleh Tuhan dosa masa lalu kita harus akui itu. Ini kunci jalan keluar, solusi untuk bisa lepas dari dosa itu. Saudara sadar orang berdosa. Saudara sadar orang berdosa itu, saudara berdosa kepada Tuhan. Kalau saudara sadar orang berdosa dan berdosa kepada Tuhan, maka bisa saudara sadar saudara berdosa kepada diri saudara sendiri. Saudara bersalah kepada orang lain. Nah, begitu saudara datang kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mendengar keluhan saudara, Tuhan bisa mengampuninya. Setelah kita datang kepada Tuhan, baru kita akui apa masalah kita, dosa apa yang kita lakukan, satu persatu. Tuhan menginginkan demikian. Jadi tidak begitu gampang pengampunan itu diberikan kepada kita. Jikalau kita tidak datang kepadanya, jikalau kita tidak mengakuinya, bagaimana mungkin kita diampuninya? Jadi ibarat yang tadi, saudara datang kepada saya, baru setelah kita berjumpa, bertemu, saudara akui saja, maka pengampunan akan diberikan. Jadi waktu kita berdosa, kita sadar kita berdosa kepada Tuhan, datang kepadanya, percaya bahwa Dia mau mengampuni, lalu begitu kita datang kepadanya, ya kita mengakui dosa itu satu persatu, dan setelah itu tentu kita berjanji kita mau meninggalkannya, bukan hanya mengakuinya di hadapan Tuhan, tapi meninggalkan itu. Satu komitmen kita untuk meninggalkan dosa itu. Ini solusi untuk lepas dari kuasa dosa itu.
Hari ini banyak orang mengakui dosa, tapi mereka tidak pernah lepas dari dosa itu. Pasti ada kesalahan. Mari, jikalau kita sudah mendengar firman Tuhan ini, bimbingan ini, saya berharap saudara-saudara akan lepas dari kuasa dosa itu. Segeralah ambil tindakan ini. Toh Tuhan sudah buka jalan. Yesus Kristus adalah jalan itu. Di dalam Yesus Kristus segala dosa-dosa kita telah diampuni. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan akui padanya. Ya, Tuhan akan menolong saudara. Mengapa Yohanes begitu yakin? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Begitu gampangnya kita mengakui dosa. Karena Yohanes percaya dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Dosa kita sudah selesai. Dari pihak Tuhan sudah selesai. Dari pihak kita sekarang kita datang kepada Tuhan. Dengan demikian kita benar-benar akan lepas dari kuasa dosa itu. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu lusa. Jangan tunggu sampai masa tua. Sekarang kita disadarkan Tuhan sebagai orang berdosa kepada Tuhan, segera kita datang kepadanya. Datang kepada Tuhan dan akui dosa itu. Katakan sama Tuhan. Dan saudara akan beroleh kelepasan itu. Karena kita percaya apa yang Tuhan katakan, pasti Dia lakukan. Jikalau Tuhan mau mengampuni dosa kita dan Dia mau menyucikan kita, itu janjinya pasti digenapi. Saya percaya ini akan terjadi pada saudara. Jika saudara-saudara mau dilepaskan dari dosa itu, seperti Daud, silakan ambil keputusan itu, datang kepada Tuhan, akuilah dan berjanjilah kepada Tuhan untuk meninggalkan dosa itu. Jangan sekali-kali kita mengulangi dosa itu, karena dosa itu tidak pernah membawa kebahagiaan. Dosa itu hanya membawa malapetaka. Dosa itu hanya membawa bahaya saja. Biarlah setelah bimbingan ini, saudara-saudara mengambil langkah yang tepat. Segera datang kepada Tuhan dan akuilah. Tuhan berjanji Dia mau mengampuni. Dalam Kristus Yesus, saudara dan saya telah diampuni. Kiranya bimbingan rohani ini memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.